Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan. Hari ini saya mau cerita ya tentang bagaimana pentingnya kita di era sosial media untuk terlebih dahulu menerima informasi secara menyeluruh, kemudian mencoba untuk memahami, kemudian baru berpendapat, berkomentar, ataupun mengoreksi dan sebagainya. Karena entah kenapa ya saya perhatikan banyak daripada teman-teman kami yang tidak seperti ini gitu loh. Kalau nggak mau menerima informasi secara menyeluruh, ya nggak usah berkomentar atau berpendapat, apalagi sampai mengoreksi gitu kan. Sering ya saya di awal-awal video, di akhir-akhir konten panahan akhir-akhir ini selalu saya sertakan di awal video dengan kalimat usahakan tonton sampai selesai sebelum mengambil kesimpulan. Karena apa? Karena sering sekali saya mengalami kasus kawan-kawan kami yang berkomentar sesuatu yang ada di video, bertanya sesuatu yang ada di video, bahkan sesuatu yang ada di judul. Misal saya bikin video tentang latihan instinctive archery misalkan. Saya bikin video, saya lagi latihan instinktif. Di judul video saya sertakan instinctive archery dalam kurung 13 meter, instinctive archery dalam kurung 15 meter, instinctive archery dalam kurung 20 meter, atau sebagainya. Selalu saja ada yang berkomentar, ini jarak berapa? Saya tidak mengerti dengan kawan-kawan yang menonton satu video tanpa memahami membaca judul terlebih dahulu. Ayo baca judulnya dulu. Oke, judulnya tentang ini. Yuk kita sinkronkan dengan isinya. Isinya tentang apa? Benar nggak tentang sesuatu yang dituliskan dengan judul? Kan gitu, ketika kita ingin mencari sesuatu informasi, melihat satu informasi, baru tonton judul. Ketika judul dengan isi tidak sinkron, silahkan protes. Loh, kok judul dengan isi tidak sinkron dan sebagainya. Budayakan untuk tidak textbook, budayakan untuk selalu paham gitu loh. Saya sering bertanya ke saya, bang, anak panah untuk busur berat tarikan segini, anak panahnya berapa gram? Saya buatkan video di YouTube, gini loh cara ngitungnya, biar paham. Saya tidak hafal, saya bukan seorang penghafal. Kalau ada orang tanya, busur 40 lbs, anak panahnya berat berapa? Saya nggak tahu. Saya mesti hitung dulu. Dan saya tidak punya waktu untuk menghitungkan itu, kenapa saya buatkan video. Gini loh proses penghitungan berat anak panah yang cocok, silahkan tonton, silahkan pahami. Kalau nggak mengerti, bertanya, bagian mana yang nggak ngerti. Suatu ketika saya pernah ada yang tanya gitu, bang, busur saya 40 lbs, berapa berat anak panah yang cocok? Kemudian saya share link, ini loh cara perhitungannya. Kemudian dia balas, jawab saja bang, saya nggak ngerti hitungannya. Saya nggak hafal juga. Saya harus menghitung terlebih dahulu 40 lbs berapa ya. Saya mesti tulis dulu, saya mesti hitung dulu, masukkan rumus dulu. Baru saya bisa jawab. Dan saya tidak sempat untuk menjawab satu-satu. Saya 35 lbs berapa? Sekian. Saya nggak hafal teman-teman gitu loh. Jadi budayakan selalu untuk paham terhadap setiap urusan sebenarnya. Terima informasi menyeluruh, fahami terlebih dahulu isi daripada informasi, silahkan berpendapat setelah itu, atau silahkan berkomentar, atau bahkan silahkan mengkritisi jika ada salah. Saya pernah juga ada yang komentar seperti ini. Saya mau mengoreksi, kata dia. Ini harusnya begini, 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 begini. Dalam hati ketika baca koreksi dia, ini orang nggak ngerti tapi mengoreksi. Kalau kita tidak mengerti, adabnya bertanya, bukan mengoreksi gitu loh. Kemudian saya jawab, ketika saya jawab, oh maaf saya salah paham, kemudian dihapus lagi komentarnya. Dia tidak salah paham, tapi salah mutlak, tidak mengerti, kemudian mengoreksi. Ini adalah satu sifat yang buruk jika dialami oleh makin banyak kita bangsa Indonesia berkarakter seperti ini, maka akan memunculkan kekacauan demi kekacauan. Kita tengok di media sosial hari ini, lihat satu berita dengan judul saja, orang screenshot langsung share, caci maki. Lihat judulnya, baca isinya. Fahami, baru berkomentar gitu loh. Begitu juga dalam dunia panahan. Beberapa kemarin nih, video yang di belakang ini, saya bikin video tentang saya lagi latihan blind knocking, lagi latihan memory muscle untuk gerak cepat, lagi latihan memory muscle untuk memanah cepat, lagi latihan ritme untuk memanah cepat. Di awal video ada satu kalimat yang saya tulis. Video ini bertujuan untuk berlatih blind knocking dan berlatih memori otot
Saya tulis seperti itu. Jadi jangan ada lagi yang bertanya, ini jarak berapa, dan coba lihat akurasinya, coba lihat targetnya. Di awal sudah saya terangkan, ini video tidak video tentang melatih akurasi, tapi tentang melatih blind knocking dan melatih memory muscle saya. Ada yang berkomentar, sebaiknya pakai 2 video, satu di targetnya agar kita bisa lihat targetnya. Ini nggak nyimak. Di awal video saya sertakan tulisan, saya beri jeda di tulisan itu, saya coba membaca. Butuh berapa detik untuk membaca satu kalimat ini seluruhnya, sehingga informasi sampai dulu nih. Ini video tidak tentang berlatih akurasi, tapi berlatih blind knocking, berlatih memory muscle dalam pandangan cepat, dan berlatih irama memanah. Tidak tentang berlatih akurasi, tidak tentang berlatih jarak. Jadi jangan tanyakan akurasi, jangan tanyakan jarak. Saya tulis. Ada yang berkomentar, ini baiknya pakai 2 kamera, satu lihatkan targetnya. Allah ya Rob, gitulah. Harap ini tidak dibudayakan ya. Jika tidak mau menyimak, jika tidak mau memahami, jangan berkomentar. Sesederhana itu teman-teman. Saya ketika datang informasi ke saya, orang bertanya, contohlah di bidang lain lah. Seseorang bertanya kepada saya tentang perkara vaksin COVID-19 hari ini. Gimana, antum pendapatnya gimana tentang vaksin COVID? Saya tidak tahu. Karena apa? Satu, saya tidak mencari informasi tentang itu. Saya tidak memang buta tentang perkara itu. Saya tidak, setiap berita yang berseliweran di media, saya belum sempat mencari informasi bertabayun dengan setiap berita tadi, baik dari sumber yang pro ataupun sumber yang kontra, sehingga saya tidak berpendapat tentang itu gitu loh. Saya tidak tahu. Walaupun saya sebenarnya termasuk pihak yang selalu banyak kontranya dengan kebijakan pemerintah gitu loh. Tapi kita mesti bertabayun terlebih dahulu, kumpulkan seluruh informasi tadi, baru kita bisa berpendapat atas suatu informasi, seluruhnya gitu loh. Begitu juga dengan ilmu tentang panahan dan sebagainya. Jangan terbiasa pertama textbook, kita bukan orang bodoh teman-teman, kita Allah berikan pikiran, ketika membaca satu informasi, fahami, Allah Ta'ala beri kita akal untuk memahami tadi, sehingga setelah kita paham, baru kita berpendapat. Boleh kita adu argumentasi di sana. Jadi budaya mengetik lebih cepat daripada mata, daripada telinga, daripada akal pikiran ini mohon untuk dikurang-kurangi. Ini untuk kebaikan kita semua. Terlebih lagi mungkin untuk saudara-saudara kami yang muslim, kawan-kawan kami yang muslim, tanpa mengesampingkan kawan-kawan kami yang beda agama ya. Tapi kita orang Islam teman-teman adalah orang-orang yang diajarkan untuk bertabayun, diajarkan untuk melakukan sesuatu itu mesti dengan ilmu gitu loh. Diajarkan untuk berhati-hati setiap kali berpendapat, berhati-hati setiap kali menuduh, berhati-hati setiap kali mengoreksi agar informasinya tidak salah. Saya balik lagi ke belakang yang tadi, ketika seseorang ini berkomentar ketika itu, saya mau koreksi kata dia. Ini begini. Terus ada lagi yang lucu, ada yang komen, iya juga ya, kata dia. Ya Allah, ini dua-duanya. Kemudian setelah saya balas, komen dihapus, baru dua-duanya hilang. Kok ada 2 orang yang sama, di tempat yang sama, sama-sama nggak mikir gitu loh. Kecuali kalau dia merasa benar, silahkan adu lagi argumentasinya. Ketika itu dia mengakui salahnya, oh iya saya salah, kemudian dihapus. Bagi saya ini hal yang selalu membuat sesak di dada ya sebenarnya, karakter kita yang seperti ini, baik di dunia panahan, di dunia keilmuan agama juga. Saya tengok kawan-kawan kami di Facebook sedang ribut perkara yang mereka tidak paham bahkan. Kalau kita nggak paham, diam. Kalau kita pengen paham, menyimak, pahami informasi seluruhnya, terima keseluruhan informasi, baru berargumentasi. Orang yang mengerti teman-teman, ketika mereka berargumentasi itu akan jelas, walaupun mereka salah kadang. Orang yang menerima informasi secara menyeluruh, kemudian mereka berpendapat, itu akan kelihatan gitu loh. Tapi orang yang menerima informasi setengah-setengah berpendapat, kelihatan bodohnya. Ya, jadi saya tidak menerima kritik, saya tidak menolak kritik, tidak menolak saran, tidak menolak komentar teman-teman, tapi silahkan terima informasi secara menyeluruh terlebih dahulu, baru berpendapat, baru bertanya, baru berkomentar.
Jika tidak ingin menerima informasi secara menyeluruh khususnya dalam konten yang saya buat ya, jika tidak mau menerima informasi secara menyeluruh, saran saya jangan berkomentar, boleh berkomentar tapi isinya tidak berpendapat, tidak bertanya, tidak mengoreksi gitu loh. Karena sering kali juga kasusnya begitu, ada yang bertanya di video saya sebutkan, kemudian dia bertanya di komentar. Contoh, saya lagi ngetes busur yang mau saya jual. Saya tes, setelah saya tes, saya katakan, bagi yang mau tahu harga, saya tidak bisa jawab di YouTube. Silahkan follow Instagram saya atau di fanpage saya, tanyakan harga di sana. Saya tidak bisa menjawab di YouTube karena alasannya bla 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 misalkan. Terus ada yang komentar di komen YouTube tadi, "Bang, busurnya harga berapa?" Kan membuat saya, ya gimana saya mau jawab? Terus dari awal sudah saya jelaskan. Kalau tidak mau menonton menyeluruh, jangan bertanya gitu loh. Kemudian jangan berpendapat. Menurut saya begini. Kalau nggak terima informasi secara menyeluruh, pendapatnya akan tidak nyambung. Apalagi di level sampai mengoreksi tadi gitu loh. Begitu kurang lebih teman-teman. Pentingnya kita dalam hidup itu ketika menerima satu informasi, terima secara penuh. Kemudian Allah Ta'ala beri kita akal, fahami itu informasi, inti daripada informasi ini apa, sesuai tidak dengan fakta datanya dan sebagainya. Setelah itu baru kita boleh setuju, baru kita boleh berpendapat, baru kita boleh mengoreksi, baru kita boleh bertanya dan sebagainya. Nah, jadi menjadi manusia yang berpikir itu Allah Ta'ala beri akal, yuk digunakan gitu loh. Oke, sekian curhatan saya sebenarnya karena sangat banyak pertanyaan-pertanyaan atau komen yang nggak nyambung. Semoga bisa difahami teman-teman. Assalamualaikum.